Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sandiwaladana. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Wisata Religi, saya akan menampilkan beberapa cuplikan video wisata religi, yakni Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kilingan, Banjarsari, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Beginilah suasana Masjid Raya Syekh Zayed jam 4 pagi ya. Bisa terlihat begitu antusiasnya warga baik yang dari kota Solo maupun dari luar kota. Semoga masjid ini tetap terawat dengan baik supaya bisa menjadi tempat ibadah dan destinasi wisata religi yang indah dan nyaman. Bisa dilihat tampak keluar masjid ini adalah nampak dari sebelah utara masjid. Ya, masjid ini begitu sangat megah banget. Bisa kita lihat secara kasat mata. Luas masjid ini kurang lebih 8.000 meter persegi. Lengkap ada 4 menara dan 1 kubah yang utama. Di sini juga menyediakan perpustakaan seluas kurang lebih 20 meter persegi. Kemudian ada ruang VIP dan untuk basementnya digunakan untuk tempat wudhu. Selain itu juga ada hiasan 82 kubah bergaya Maroko. Nah, ini nih pintu masuknya. Dari sini kita bisa lihat pilar-pilarnya yang mewah dan full dekorasi ala Arab gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini begitu indahnya ya teman-teman. Melihat Masjid Raya Syekh Zayed ini berasa melihat masjid yang ada di negara Arab. Ya, rasanya merinding, campur aduk dengan rasa bangga. Seperti yang kita ketahui bahwa masjid ini adalah hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, masjid ini merupakan replika Masjid Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bisa kita lihat bahwa masjid ini bernuansa putih dan emas. Menurut informasi, masjid ini bakal mampu diisi 10.000 jamaah di seluruh bagian. Sedangkan untuk di area dalam, di indoornya hanya bisa digunakan oleh 4.000 orang. Amat sangat banyak ya jumlahnya teman-teman. Masjid ini akan menjadi proyek percontohan masjid profesional ke depannya. Jadi, diproyeksikan akan menjadi salah satu panduan untuk tata kelola masjid di seluruh Indonesia. Ini nih, nampak bagian tengah dari Masjid Raya Syekh Zayed. Begitu nampak, sangat amat luas ya. Ini dia nih lorongnya, pencahayaannya sungguh padu banget ya. Yang pilar-pilarnya dipadu dengan warna putih dan emas. Nuansanya memang seperti bukan di kota Solo ya. Jadi memang benar-benar pemandangan dan pengalaman
yang benar berbeda kalau udah masuk di Masjid Syekh Zayed ini. Belok ke kanan, ini menuju tempat utama untuk sholat, untuk beribadah. Masjid ini berbeda dengan masjid pada umumnya ya, karena masjid ini tidak menerima banyak infak dalam bentuk apapun. Termasuk juga zakat pada saat Idul Fitri tidak diperkenankan di Masjid Syekh Zayed ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar operasional dari masjid ini dipegang langsung oleh pihak Uni Emirat Arab. Ya, ini adalah tempat utama dari Masjid Syekh Zayed. Terlihat jelas banget ya betapa megah dan besar sekali di ruangan ini. Dari sini pun betapa kecilnya kita jika dibandingkan dengan kekuasaan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini berasa kita dituntun untuk menjadi seorang hamba yang lebih bersyukur akan semua nikmat yang sudah kita dapatkan. Dan ini adalah dinding mihrab ya. Dinding ini adalah perwujudan dari Asmaul Husna, 99 nama suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nama Allah dibuat dengan tinta emas ya guys, dan disusun dengan pola-pola motif bunga. Pola bunga ini adalah motif batik, dan inilah Asmaul Husna yang ditulis di atas marmer menggunakan tinta emas. Detailnya sungguh sangat terlihat ya guys, benar-benar sangat bagus sekali, Masya Allah. Dan bisa kita lihat karpetnya sungguh sangat indah sekali. Karpet utama Masjid Syekh Zayed ini membentang ya di seluruh lantai, mulai dari pintu masuk hingga bagian depan imam. Karpet ini terdapat motif batik dengan gambar bunga, rumputan hijau. Selain itu, warnanya terdiri dari warna coklat, hijau, dan ada yang biru. Sangat indah banget ya. Dan yang paling membanggakan lagi, ini karpet ternyata buatan asli Indonesia loh. Nah, ceritanya motif karpet ini menggabungkan antara batik Pekalongan yang berwarna biru, kemudian batik Solo yang berwarna coklat. Sementara di tengah bermotif Arab yang berbentuk melingkar. Untuk motif bunganya ini adalah motif bunga Tanjung ya guys. Alasan dipilih bunga Tanjung adalah itu tidak lain karena ini merupakan bunga lokal ya, dan mudah buat tumbuh di pekarangan. Produksi karpet bermotif ini menghabiskan waktu 45 hari, sedangkan untuk proses pemasangannya yaitu sekitar kurang lebih 7 hari atau seminggu. Nah, di masjid ini juga memiliki motif batik kawung ya. Bisa kita lihat di bagian hal ini, bisa dilihat itu adalah motif batik kawung. Motif batik kawung ini diaplikasikan sebagai lambang persatuan dan keikhlasan. Bisa kita lihat di sini ada motif batik Bokor Kencana yang terletak pada area dom atau di atas. Oke guys, lanjut menjelajah yang ada di masjid ini, dan ini adalah di basement. Di basement di sini terdapat tempat wudhu.
Ada sekitar kurang lebih 100 tempat wudhu dan juga ada toilet ya. Jadi, dengan jumlah tempat wudhu yang sangat banyak, diharapkan mampu mengurangi efek keramaian atau crowding di satu tempat wudhu. Nah, ini nih, airnya mengalir sangat deras banget ya. Untuk bentuk kerannya ini sangat simpel, namun terlihat sangat elegan. Di masjid ini juga menyediakan tempat wudhu yang ramah disabilitas dan lansia ya. Seperti ini, terdapat tempat wudhu yang ada tempat duduknya beserta pegangan kanan dan kirinya. Toiletnya juga sangat mengagumkan ya. Terdapat banyak wastafel dan cermin yang disediakan. Dan juga pencahayaannya yang sangat keren di setiap wastafelnya. Tempat toiletnya juga nggak kalah banyak juga nih. Jadi tidak perlu khawatir untuk saling menunggu dan bergantian antara satu jamaah dan lainnya ya guys. Mari kita lihat keluar ke area terbuka yang berada di tengah masjid. Ya, di area tengah ini kita harus berhati-hati karena lantainya ini kan dari marmer, sehingga ruang tengah yang merupakan ruang terbuka ini nih sangat licin jika terkena air, terutama setelah turun hujan ya. Maka dihimbau untuk pengunjung dan jamaah untuk tidak berlarian di area terbuka ini karena memang lantainya licin jika terkena air. Bisa kita lihat warna putih sangat mendominasi di sini ya. Marmer yang ada di lantai ini berasal dari Italia loh. Sedangkan yang ada di dinding itu berasal dari Turki. Jadi, marmer yang berasal dari Italia dan Turki merupakan keinginan dari pihak donatur, yaitu dari pihak Syekh Zayed itu sendiri. Dan menurut informasi bahwa untuk budget yang digunakan untuk marmernya itu butuh sekitar 130 miliar. Jadi hampir setengah dari harga proyek ini yang sebesar 300 miliar ya guys ya. Masjid Raya Syekh Zayed ini juga terdapat area terbukanya ya, terletak pada sisi selatan dan utara ya guys. Nah, ini adalah sekitar taman di sebelah selatannya. Di sini suasananya terlihat sangat sejuk ya, karena memang kondisinya ini masih pagi. Penataannya ruang terbuka hijau ini sangat baik ya. Bisa dilihat tanaman-tanamannya sangat nyaman dan enak dipandang mata, serta terlihat segar. Dan di sini juga terdapat lokasi wudhu juga nih. Nah, ini dia nih tempat wudhunya yang ada di luar. Ada juga bangku-bangku taman untuk digunakan duduk-duduk istirahat. Dan di sini terdapat penjaga keamanan masjid di setiap sudutnya ya guys ya. Seperti yang kita ketahui, kebersihan terjaga di masjid ini, sehingga diharapkan untuk para jamaah tidak makan maupun minum di area masjid ini. Dan ini adalah sisi barat masjid. Terlihat kubah utama menjulang megah di sana ya.
Terdapat pula di sini spot untuk wudhu yang Taman Barat nih. Coba kita lihat nih. Ya, di sini tempat wudhu Taman Barat. Untuk yang non-muslim, ternyata juga boleh berkunjung ke masjid ini dengan aturan berpakaian sopan. Dan untuk yang perempuan, menutup bagian kepala dengan sejenis jilbab. Dan kemudian, apabila tiba waktunya sholat, yang non-muslim dilarang mengganggu atau membuat keributan di area masjid ini. Semoga Masjid Raya Sheikh Zayed ini tetap terjaga dan terawat, supaya bisa terus menjadi wisata religi yang baik. Apabila Masjid Raya Sheikh Zayed Solo ini menjadi wisata religi yang dikenal oleh banyak orang, terutama masyarakat dan wisatawan lokal maupun non-lokal, ini juga akan berpengaruh dalam sektor perekonomian masyarakat di sekitar kota Solo. Ya, sekian dari saya. Saya Raffi Sandiwaladana, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.